Bagaimana Ketua BPK menanggapi setelah pertemuan dengan KPK dan juga semua polemik yang terjadi dengan kasus sumber waras? Kita simak berikut ini. Pak Hari Azhar, terima kasih atas waktunya Pak. Sudah diterima di kantor Badan Pemeriksa Keuangan di tengah bulan suci Ramadan ya Pak ya. Ini wajahnya Pak hari ini sudah beberapa pekan ini menghiasi layar TV One Pak, salah satunya Pak. Luar biasa sekali. Yang paling santer adalah, sudah pasti kita ketahui bersama, ini soal sumber waras Pak. Pak Hari, secara kelembagaan mungkin bersama teman-teman di BPK, ini mungkin pertama kalinya audit investigasi dari BPK tidak quote-unquote dipakai. Bagaimana Bapak menanggapi itu Pak? Ini ada dua audit. Audit pertama yang LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah, yang kita laporkan ke DPRD. Itu namanya pemeriksaan keuangan. Atas pemeriksaan keuangan itu ada rekomendasi kita untuk membatalkan transaksi sumber waras, atau pemerintah DKI kemudian mengambil kembali kelebihan pembayaran. Kita sudah sebut 191, itu mesti dimasukkan ke kas DKI kembali. Nah dari itu kemudian datang surat KPK ke kita meminta melakukan audit investigasi. Apakah ada unsur pidana di situ? Karena itu meminta kita melakukan audit investigasi, dan kita lakukan, dan kita firm di situ, dan kita sampaikan di bulan Desember 2015. Nah, kita di dalam konteks audit investigasi itu sifatnya hanya membantu KPK. Nah, kewenangan memutuskan apakah ada unsur korupsi, tindak pidana dan sebagainya bukan kami, itu adalah KPK, dan kami sama sekali tidak berwenang. Tapi kami firm bahwa itu ada penyimpangan. Apa perbedaan kasus ini dengan yang lain? Karena ketika Bapak katakan tadi diminta dan membantu KPK, tapi outputnya tidak seperti diminta dan membantu. Ini kan ada dua kepemimpinan KPK yang berbeda. Saya tidak tahu apakah ada persepsi yang berbeda di antara dua pimpinan KPK itu atau bagaimana, saya tidak ngerti. Tapi kami tidak mau mencampur itu. Biarkanlah itu wewenang KPK, dan kita sudah sepakat sama-sama kemarin kita bertemu dengan KPK, sama-sama kita menghormati kewenangan KPK, menghormati kewenangan BPK tentang ada kerugian negara dan sebagainya, dan kita menghormati kewenangan KPK. Kita tidak menyatakan ada unsur pidana atau itu bukan wilayah kita, itu wilayah KPK. Jadi kita tidak mempidanakan atau kita tidak mentersangkakan, BPK tidak mentersangkakan seseorang. Kita cuma menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu, dan kalau itu untuk mengembalikan bahwa perlu ada tindak lanjut yang perlu dilakukan. Sebenarnya kalau secara sederhana Bapak ingin taruh masalah sumber waras ini di garis bawahi yang mana sih Pak? Yang menjadi keyakinan final and binding dari investigasi BPK? Kalau yang final binding itu laporan keuangan. Itu sudah final. Itu yang ada rekomendasi. Rekomendasinya membatalkan transaksi dan atau kelebihan pembayaran denda itu dikembalikan ke kas denda, ke kas daerah, ke kas negara. Kemarin ada sedikit kata-kata yang dipertanyakan mungkin di publik. Ada yang membahasakan bahwa BPK yakin ada indikasi kerugian, tapi juga kemudian ada juga yang mengatakan BPK yakin ada penyimpangan, maka kita sudah lihat ada kerugian. Jadi yang mana sebenarnya kata yang dipilih oleh BPK untuk kasus sumber waras? Yang kita sebut penyimpangan, tapi bidang kita kan bukan bidang hukum. Bidang kita bukan hukum pidana maksudnya, tapi kita hukum administratif, khususnya lagi hukum tata kelola keuangan negara. Jadi penyimpangannya di sana adalah penyimpangan tata kelola keuangan negara, dan kita di situ. Jadi kalau misalnya tidak ditindaklanjuti, dia akan terus ada. Jadi pemerintah DKI itu bukan satu gubernur saja, beberapa gubernur yang tidak lanjuti, maka gubernur berikutnya akan kena beban. Gubernur berikutnya tidak menindaklanjuti, gubernur berikutnya lagi akan kena beban. Seperti itu, yang akan terus sampai dia diselesaikan. Makanya banyak kemudian datang
aparat penegak hukum 10 tahun kemudian kan, 15 tahun kemudian dia mengecek lagi. Bisa saja hasil kecek 10 tahun kemudian dengan yang sekarang berbeda. Dan tidak pidana bisa terjadi. Saya tidak tahu. Oke. Penemuan BPK ada 6 poin, betul Pak Ketua ya? Iya. Nah, secara sederhana Pak, kalau kita breakdown 6 ini ya, sebenarnya ini lebih kepada unprofessional conduct, bukan profesi ya, tapi paling tidak, atau lebih kepada administratif saja sebenarnya. Kita cuma wewenang kita bisa menyatakan ada wilayah administrasi, peraturan, perencanaan, dan beberapa tata kelola yang dilanggar yang tidak sesuai dengan peraturan. Kita tidak bisa menyatakan sekali lagi bahwa itu sifatnya korupsi atau itu sifatnya pidana. Itu bukan wilayah kami. Itu wilayah aparat penegak hukum, KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, itulah karena itu kami kalau ada temuan kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum tinggal menilai. Aparat penegak hukum itu dia kemudian bisa saja karena bertumpuk-tumpuk itu kan temuan di kita kan. Nah, bisa saja sesuai dengan diskresi mereka mengambil yang sekarang atau mereka mengambil yang beberapa tahun yang dulu untuk mereka tindak lanjuti. Itu wewenang yang bukan lagi wilayah kita, itu wilayah aparat penegak hukum. Dalam menetapkan beberapa poin kejanggalan atau poin penyimpangan yang dikatakan BPK, sama sekali ada tidak Pak perbedaan prosedur yang dipakai BPK dengan apa yang dipakai dengan Pemprov? Kita mempunyai standar pemeriksaan keuangan negara, dan itu bersifat internasional. Dan kami nyatakan karena itu kami dipilih oleh Badan Atom Internasional untuk memeriksa Badan Atom Internasional di PBB. Karena keprofesionalan BPK. Jadi agak lucu misalnya dunia mempercayai BPK, di dalam negeri tidak mempercayai. Jadi saya ingin menyatakan saja bahwa kita bekerja sesuai dengan standar profesional. Dan standar itu standar internasional. Dalam menegakkan atau firm soal audit yang dikerjakan oleh BPK baik keuangan dan investigasi, apakah sebuah barang asing Pak kalau ada perlawanan seperti ini? Sesaat lagi ya Pak ya? Sesaat lagi ya Pak ya? Tetap bersama kami di Bakal Nasional. Baik, yang tadi sudah Anda dengarkan adalah penjelasan dari Pak Ketua BPK ya, yang mengatakan kami dipercaya oleh dunia untuk ikut juga mengaudit, membantu PBB saat itu, tapi dalam negeri sendiri justru tidak. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Wilayah bukan untuk diselesaikan. Kalau memang ada niat menyelesaikan, kecuali kalau ada niat untuk mempolitisasi ini, nah itu wilayah lain. Saya tidak berkepentingan menjawab itu. Itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa? Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Jadi agak lucu misalnya dunia mempercayai BPK, di dalam negeri tidak mempercayai. Jadi saya ingin menyatakan saja bahwa kita bekerja sesuai dengan standar profesional. Ya, saya masih bersama dengan Pak Hari Azhar yang menjadi Ketua BPK juga. Tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan Pak ya, tapi kita lanjut lagi Pak, karena ini masih panas begitu Pak ya. Saya mau masuk kepada soal bagaimana selanjutnya. Forum tindak lanjut apa yang dimiliki untuk meneruskan audit investigasi ini oleh BPK? Kalau undang-undang mengatakan bahwa apa yang direkomendasikan oleh BPK itu wajib ditindaklanjuti oleh yang diperiksa, dalam hal ini auditi, dalam hal ini kalau konteks kita adalah Pemprov DKI. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa Pemprov DKI yang sekarang kalau tidak mau menindaklanjuti, dia akan menjadi beban Pemprov yang akan datang. Begitu seterusnya.
Nah, saya tidak tahu karena itu bukan wewenang dari BPK Pusat, tapi BPK Perwakilan DKI yang akan berbicara. Mudah-mudahan itu akan ditindaklanjuti, dan tentu apa-apa yang tidak disetujui oleh Pemprov DKI silakan dibicarakan dengan para auditor kita. Dan di situ ada sampai kalau memang ada sesuatu yang secara sah tidak dapat ditindaklanjuti dan disetujui oleh auditor kita, maka sah dia kemudian selesai, tidak ditindaklanjuti. Tapi kalau auditor kita sesuai dengan kriteria, sesuai dengan standar yang ada, bahwa tetap bahwa dia harus dinyatakan ditindaklanjuti, misalnya dikembalikan uang negara dan tidak harus dikembalikan, maka itu harus dikembalikan. Oke, kalau kita masuk sedikit ke masalah sumber waras nih Pak Hari, ketika kemudian Pak Gubernur ya, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok mengatakan bahwa NJOP yang digunakan BPK juga istilahnya ngaco begitu Pak ya, lalu kemudian ada dikatakan juga prosedur yang mana yang salah. Saya juga, ini surat-suratnya ada, ini Kiai Tapa, BPK kenapa tolong kan seperti ada dua data yang berbeda Pak. Nah ini biarlah itu menjadi diskusi teknis antara jangan jadi diskusi di media massa. Itu diskusi teknis antara auditor kami dengan orang-orang yang berkepentingan di Pemprov DKI. Dengan demikian maka akan ada titik temu. Kalau memang ada niat untuk kita mau membuat keuangan negara itu dikelola dengan baik. Tapi sudah dikemukakan di publik oleh Pak Gubernur sendiri. Artinya kan BPK seperti diberikan bola untuk menjawab bagaimana dengan dua data yang sangat berbeda ini. Ya, itu kan data kan hubungannya dengan auditor kita di lapangan. Dan kita paham betul bahwa misalnya tanahnya itu menghadap Tomang Utara, bukan menghadap Kiai Tapa. Itu walaupun administrasinya NJOP-nya itu Kiai Tapa. Nah, perbedaan-perbedaan ini kan bukan wilayah yang kita layak diskusikan di publik. Ini kan yang harus diselesaikan di lapangan. Kita harus tanya BPN, Badan Pertahanan, kita harus tanya beberapa pihak yang terkait dan sebagainya. Tentu ini wilayah bukan untuk diselesaikan kalau memang ada niat menyelesaikan, kecuali kalau ada niat untuk mempolitisasi ini. Nah, itu wilayah lain. Saya tidak berkepentingan menjawab itu. Oke. Ada merasa dipolitisasi Pak Hari? Ya, publik kan bisa menilai juga. Oke. Tapi ini sudah terbuka seperti kasus-kasus yang sebelumnya, mungkin kasus Senturi Hambalang ini kan sudah terbuka juga, orang sudah mengikuti. Hambalang, kasus Senturi juga BPK dipertanyakan, sama dengan kasus sumber waras ini. Jadi pasti ketika ada unsur-unsur politik tertentu, pasti itu akan dibuat. Nah, karena itu kami tidak memasuki wilayah itu. Biarlah itu wilayah yang selesai di publik. Oke, tapi bahwa ini adalah kali pertama audit investigasi dari BPK yang diminta KPK seperti tidak dipakai saat ini, Pak. Karena ditemukan tidak ada tindak. KPK dalam pertemuan dengan kami menyatakan bahwa itu belum berhenti penyelidikannya. Sampai sekarang memang KPK menyatakan kepada kami belum ditemukan unsur korupsi. Tapi KPK tidak menyatakan tidak ditemui unsur kerugian negara. Karena itu wilayah bukan wilayah KPK, itu wilayah BPK. Korupsinya wilayah KPK, tapi KPK tidak menyentuh wilayah BPK yang menentukan kerugian negara. Oke, artinya kerugian negara ini bisa didera oleh negara tanpa ada. Bisa dia menjadi soal pidana, bisa dia menjadi persoalan hukum administratif perdata saja. Ada dua di situ ya. Dan ketika KPK mengatakan KPK menyatakan tidak ada unsur pidana, berarti wilayah perdatanya tetap hidup. Pengembalian kelebihan bayarnya harus tetap dilakukan. Gitu. Berarti kalau memang ada keyakinan dan juga kepastian dari hasil audit BPK dan ada pengembalian yang harus dilakukan, artinya selesai.
Jadi kalau misalnya Pemprov DKI kemudian dengan melakukan sebutlah kepada sumber waras, sumber waras mengembalikan uang yang dinyatakan lebih itu dan dicek oleh auditor kita sesuai dengan apanya, selesai. Kalau tidak dikembalikan maka ada kerugian negara. Kalau tidak dikembalikan, bahwa indikasi kerugian negara tetap hidup dan itu akan terus hidup sampai bertahun-tahun kemudian, dan berganti KPK, berganti Pemprov DKI, berganti BPK, tetap itu akan hidup sampai itu dinyatakan oleh BPK berikutnya itu selesai. Kalau memang sesimpel itu, kenapa dramanya ini panjang juga ya Pak Hari? Luar biasa yang kita saksikan itu, saling ada gap yang terasa juga dari Pemprov dan BPK. Ini kan saya tidak tahu, saya dulu seorang politisi. Tapi saya kan sekarang sudah tidak lagi boleh menjadi anggota partai, dan saya bisa pahami ini kan menjelang pemilihan gubernur baru, jadi bisa-bisa saja. Tapi saya tidak mau komentar wilayah itulah. Oke, tapi kita akan ke situ nanti Pak sedikit. Soal sumber waras ini menjadi satu kasus pertama ya Pak ya, di bawah kepemimpinan Bapak juga, dan mungkin BPK nih yang tidak dipakai oleh KPK. Ada terbelah juga di situ masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra yang terlihat. Tapi kalau sejauh keyakinan Bapak, sumber waras ada indikasi kerugian dan harus dikembalikan. Jika memang Pemprov tidak mengembalikan, maka akan terus menjadi kerugian negara. Artinya apa ini? Presiden seperti apa yang terlihat? Kan kita tidak tahu siapa di masa depan kan berubah, pendapat dan apa kan berubah. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini baru nanti akan muncul 10 tahun yang akan datang kasus korupsinya, misalnya dengan cara baru, saya tidak tahu. Oke, tapi apa yang... Tetapi kalau ini ditutup, selesai. 10 tahun yang akan datang tidak akan pernah muncul lagi. Kalau ini tetap terbuka, maka dia akan terus terbuka. Segala multi interpretasi, pengaruh kekuasaan dan orang-orang yang memegang kekuasaan di BPK, di KPK, di Pemprov, itu akan berubah sesuai dengan subjektivitas masing-masing. Oke, kita akan lanjut lagi nanti Pak Hari. Di segmen selanjutnya saya akan tanya bagaimana kelembagaan juga menghadapi kontra atau mungkin perlawanan dari pihak-pihak lainnya. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Di alam yang demokrasi ini, semua orang bisa berbicara apa saja tanpa memperhatikan risiko pembicaraannya. Bahwa untuk BPK ya semua yang udah pernah kita bawa ke BPK, kan BPK sudah pernah lakukan audit investigasi. Itu aja. Termasuk apa menjelaskan 6 yang ya mungkin nanti kita tanya aja, mau tanya apa ya. Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Tudingan yang luar biasa pada saat Anda menangani kasus sumber waras. Tudingannya banyak loh Pak. Dikatakan BPK banyak oknum. Betul. Mau mengkriminalisasi dan lain-lain. Ini jadi seperti cacat begitu terlihatnya. Karena selalu dikaitkan latar belakang dengan profesional. Saya seorang doktor ekonomi, lulusan Amerika, dan kita ada 9 orang di sini, dan keputusan kita bersembilan. Masing-masing punya independensi satu sama lain, dan kita punya majelis etik, majelis kode etik, yang kalau terjadi sesuatu di auditor, misalnya ada auditor yang kena suap, ada beberapa auditor di zaman sebelum saya yang ditangkap oleh KPK, tapi tidak bisa dijadikan alasan bahwa kemudian lembaga ini kan terus ada perbaikan dan sebagainya, dan terus kita lakukan perbaikan. Jadi tidak ada alasan bahwa kita melakukan politisasi. Ketika dituding sebagai lembaga yang ngaco, bagaimana Pak? Yang ada di benak Bapak? Inilah wilayah yang akibat dari demokrasi kita. Di alam yang demokrasi ini, semua orang bisa berbicara apa saja tanpa memperhatikan risiko pembicaraannya bisa
apakan kami bisa menggugat ada pencemaran nama baik, tapi kami tidak lakukan. Kenapa? Karena bagi saya sendiri bahwa ini wilayah demokrasi, biarkanlah, kita tidak perlu orang berbicara bebas dipanis karena slip of the tongue seperti itu. Jadi Kalau sekali, dua kali, tiga kali slip of the tongue, Pak Ari. Kadang-kadang orang perlu diajari dengan cara yang lebih santun. Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa lembaga ini jauh sekali dari kata ngaco? Sejarah yang akan membuktikan, dan nanti kepemimpinan kami 9 orang ini yang akan membuktikan di masa yang akan datang, dan kepercayaan publik juga akan tentu sekarang kan masih terbelah, ada yang mendukung BPK, ada yang mendukung Pemprov, ada yang mendukung KPK, dan tapi biarkanlah ini beranukan menjadi wilayah demokrasi yang tetapi kami tetap akan tegakkan apa-apa yang kami anggap profesional. Ini mungkin yang agak sensitif begitu Pak ya, karena kayaknya hanya kasus ini keluar hal-hal yang sebelumnya belum pernah keluar. Satu, setelah Bapak melakukan audit investigasi dan keuangan terhadap sumber waras, keluar soal laporan harta kekayaan Bapak yang luar biasa, headline Pak di mana-mana. Yeah. Tanggapan Bapak di situ seperti apa? Biasalah, ini satu upaya untuk mendiskreditkan seseorang atau lembaga. Tapi tidak apa-apa, publik kan memiliki akal sehat, dan dia akan bertanya, dan dengan demikian akan kita peroleh kebenaran yang sesungguhnya. Setelah tuntutan dari publik soal LHKPN ini, LHKPN saya sudah selesaikan, saya sudah laporan, karena beberapa kesibukan sejak menjabat ketua BPK, baru beberapa waktu yang lalu saya sudah serahkan ke KPK. Oke. Tidak sampai di situ Pak, ada juga keluar soal Panama Papers yang kemudian sampai bolak-balik dan akhirnya bisa juga menjadi counter dari pihak-pihak yang tidak menyukai Pak. Ya betul, itu satu sebenarnya itu ceritanya panjang. Itu saya waktu itu ke Hong Kong, ditawarin satu profile company, dan saya sebenarnya bukan seorang bisnismen, saya lebih seorang dosen. Saya tidak memiliki usaha atau perusahaan apapun di Indonesia. Kegiatan saya lebih pada mengajar atau menjadi tenaga konsultasi di beberapa tempat. Tidak Bapak ketika kemudian Panama Papers menang tahun 2010 saya dan kemudian saya tidak pernah memperpanjang dalam pikiran saya, kemudian selesai. Tapi begitu saya menjadi ketua BPK, kemudian saya memproses dan baru saya mengundurkan diri, menjual. Itu cuma satu paper company itu harganya $1 US. Saya beli dan saya jual juga dengan $1 US. Dan tidak ada transaksi dan tidak ada nomor rekening. Itu saya sebagai sole director, dan sama sekali semacam sesuatu yang tidak ada artinya apa-apa. Dia menjadi berarti kalau saya punya perusahaan di sini. Nah, itu yang kemudian selalu diartikan pencucian uang, transfer pricing dan sebagainya. Nah, tidak. Saya saya sudah lapor ke Dirjen Pajak, dan Dirjen Pajak sudah menyatakan juga. Kenapa Bapak waktu itu ingin memiliki perusahaan itu? Sebenarnya hanya rasa keingintahuan saja. Dan saya juga tidak menyangka bahwa kemudian itu masuk ke British Virgin Island jadi ada semacam ketidakpengetahuan saya dan rasa keingintahuan saya yang kemudian mungkin barangkali inilah yang menjadi satu situasi
kelalaian saya dan mungkin juga tanda kutip kesialan yang terjadi pada saya. Baik, sesaat lagi kita akan sambung ya Pak ya. Bagaimana wajah BPK ke depan pasca insiden ini? Mungkin belum berakhir nih, karena mungkin permasalahannya masih meruncing, belum tahu mau dibawa kemana. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Kalau tidak mau diperiksa, maka kita cuma bisa menyatakan bahwa dia tidak wajar, atau kita tidak menyatakan pendapat sama sekali. Dan ini Pak Hari, saya ingin juga buka-bukaan sedikit Pak, meskipun BPK kan tertutup gitu ya, tapi buka-bukaan sedikit. Sakit hati nggak sih Pak sebenarnya setelah kejadian Sumber Waras? Saya menganggap ini sebagai sesuatu yang harus diambil hikmahnya, bahwa pemimpin dimanapun semakin banyak yang mengkritik, berarti ada sesuatu juga yang kemungkinan harus ada kita perbaiki. Itu saya berupaya untuk memperbaiki. Sekarang ini wilayah yang menjadi concern kita adalah terutama wilayah governance, tata kelola, yang ujung-ujungnya adalah hukum. Itu. Nah, ke depan saya ingin masuk ke wilayah yang manfaat, supaya setiap rupiah dari uang negara yang dipercayakan kepada seluruh pemerintah pusat dan daerah itu ada manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Salah satunya tadi manfaat dia mengkreasi lapangan kerja. Lapangan kerja akan mengurangi pengangguran, pengangguran berkurang akan mengurangi kemiskinan. Itu yang menjadi concern Presiden kita sekarang. Tapi ini kan ke depan ya, Pak Hari katakan tadi kan, dengan kondisi yang agak mungkin kurang nyaman bagi BPK setelah kasus Sumber Waras. Bagaimana nih Pak trust building? Karena kan pasti dengan terbelahnya ini kan ada trust building yang terkoyak gitu ibarat. Saya kira itu bagian dari kita bermasyarakat. Apalagi dalam masyarakat yang sekarang terbuka setelah reformasi ini, kita harus memperbaiki, dan kami sangat terbuka dengan pemerintah DKI. Kami juga sangat terbuka dengan KPK. Begitu KPK menyatakan sesuatu waktu terjadi di Komisi 3, kami sangat terbuka, dan kita menemukan kesamaan pendapat bahwa kita sama-sama lembaga untuk mencegah dan memberantas korupsi. Tapi soal pertemuan dengan KPK nih Pak Hari kemarin, banyak juga yang bersuara gitu ya, ini kok formalitas ya, normatif dan berujungnya seperti masing-masing punya pandangan masing-masing, akhirnya bukan ada solusi di situ. Memang belum selesai persoalannya. KPK menyatakan inti pertemuannya apa sih Pak? Inti pertemuannya adalah menyamakan persepsi kita tentang, pertama adalah tupoksi kelembagaan kita masing-masing, dan yang kedua terkait dengan kasus yang sedang dilakukan. Di kami sudah selesai kasusnya. Gitu. Ditanya nggak, mungkin Pak Hari ada komunikasi tidak ke KPK? Kenapa waktu di Komisi 3 sudah ngomong duluan nggak ada indikasi kerugian? Tentu itu dikomunikasikan nggak Pak? Kan harusnya kan berbincang dulu sebelum kepada Komisi 3. Iya. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadinya, tetapi penyidik di KPK dengan auditor di kami itu selalu koordinasi. Mungkin pimpinan di BPK dan komisioner di KPK yang karena kesibukan masing-masing, dan kami sepakat untuk sejak kejadian ini akan terus makin membuka koordinasi. Hasil pertemuan itu apa Pak? Yang berhubungan dengan kasus Sumber Waras yang ditangani? Kami menghormati dan mempersilahkan KPK untuk meneruskan penyelidikan mereka. Kalau mereka mau menyatakan selesai, silakan, kami tidak akan mencampuri. Tapi mereka sampai sekarang menyatakan kepada kami belum selesai. Di kami sudah selesai. Yang laporan keuangannya sudah selesai, laporan investigasinya kepada KPK juga sudah selesai. Jika dianggap selesai, BPK tidak merasa bahwa salah auditnya atau keliru auditnya? Kan wilayah yang penyimpangan administrasi kan tetap hidup. Dan itu bukan wilayah KPK, itu wilayah BPK. KPK cuma menyatakan pidananya. Itu.
Jadi tidak ada pertentangan di situ. Oke. Moral message Pak dari masalah ini selain hikmah ya. Kalau hikmah kan memang semua kejadian pasti ada hikmahnya, tapi yang diambil dengan baik intisarinya oleh BPK itu apa? Saya kira Ada masalah komunikasi misalnya dengan Pemprov DKI. betul. Saya kira harus kita padukan antara persepsi, keyakinan, dan komunikasi supaya semuanya diarahkan untuk bangunnya dan tegaknya pengelolaan dalam konteks kami keuangan negara, dan ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Harapan Pak terakhir terhadap pihak-pihak lain mungkin yang nanti akan diaudit oleh BPK, kita tidak tahu siapa lagi, tapi supaya tidak keluar lagi kata ngaco gitu Pak. Saya kira memang di internal penyelenggara negara, terutama di inspektorat, di sekretariat daerah, itu memerlukan sumber daya yang memahami tentang tata kelola keuangan yang lebih banyak. Saya perhatikan di banyak pemerintahan itu sumber daya itu sangat sedikit. Jadi supaya pemerintah, khususnya pemerintah, bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga di pemerintah pusat, kualitas profesional, ada yang kita sebut dengan internal auditor, itu tampaknya masih harus terus kita tingkatkan supaya ada kesamaan dan ketika diperiksa di tempat yang diperiksa itu juga memiliki karena di pemeriksaan itu adalah perintah undang-undang. Dan kalau ada standarnya sendiri. Dan ada standarnya. Kalau tidak mau diperiksa, maka kita cuma bisa menyatakan bahwa dia tidak wajar, atau kita tidak menyatakan pendapat sama sekali dan disclaimer. Berarti di mata publik ini pemerintahan tanda kutip brengsek. Baik. Terima kasih Pak Aryaza sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Pak. Mudah-mudahan BPK masih bisa terus menjadi supreme auditor yang bisa terpercaya, yang bisa menjadi acuan juga. Ya memang ada naik turun dalam sebuah perjalanan, tapi mudah-mudahan ya Pak ini menjadi pelajaran berharga untuk BPK. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Ya demikian waktu kami bersama dengan Ketua BPK Aryaza Rajis yang sudah menjelaskan apa yang terjadi setelah pertemuan dengan KPK, setelah kemudian KPK mengatakan belum menemukan unsur pidana di sana, tapi BPK tetap pada sumpahnya yang mengatakan bahwa kami membantu sesuai permintaan dan menjelaskan apa yang diperlukan. Apabila tidak diteruskan, maka kemudian kerugian negara atau yang seharusnya dikembalikan masih akan tetap berjalan untuk periode pemerintahan berikutnya. Kita akan lihat masing-masing. Oke, kita akan lanjut lagi nanti Pak Hari. Di segmen selanjutnya saya akan tanya bagaimana kelembagaan juga menghadapi kontra atau mungkin perlawanan dari pihak-pihak lainnya. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Di alam yang demokrasi ini semua orang bisa berbicara apa saja tanpa memperhatikan risiko pembicaraannya. Bahwa untuk BPK, BPK ya semua yang udah pernah kita bawa ke BPK, kan BPK sudah pernah lakukan audit investigasi. Itu aja. Termasuk menjelaskan 6 yang ya pokoknya nanti kita tanya aja, mau tanya apa ya. Makanya itu kan audit BPK, dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Tudingan yang luar biasa pada saat Anda menangani kasus sumber waras. Tudingannya banyak kok Pak. Dikatakan BPK banyak oknum. Betul. Mau mengkriminalisasi dan lain-lain. Ini jadi seperti cacat begitu terlihatnya. Karena selalu dikaitkan latar belakang dengan profesional. Saya seorang doktor ekonomi, lulusan Amerika, dan kita ada 9 orang di sini, dan keputusan kita ber9. Masing-masing punya independensi satu sama lain, dan kita punya majelis etik, majelis kode etik, yang kalau terjadi sesuatu di auditor, misalnya ada auditor yang kena suap, ada beberapa auditor di zaman sebelum saya yang ditangkap oleh KPK, tapi tidak bisa dijadikan alasan bahwa kemudian lembaga ini kan
terus ada perbaikan dan sebagainya, dan terus kita lakukan perbaikan. Oke. Jadi tidak ada alasan bahwa kita melakukan politisasi. Oke. Ketika dituding sebagai lembaga yang ngaco, bagaimana Pak? Yang ada di benak Bapak? Inilah wilayah yang akibat dari demokrasi kita. Di alam yang demokrasi ini semua orang bisa berbicara apa saja tanpa memperhatikan risiko pembicaraannya, bisa kami bisa menggugat ada pencemaran nama baik, tapi kami tidak lakukan. Kenapa? Karena bagi saya sendiri bahwa ini wilayah demokrasi, biarkanlah, kita tidak perlu orang berbicara bebas dipanis karena slip of the tongue seperti itu. Jadi kalau sekali, dua kali, tiga kali slip of the tongue, Pak Ari. Kadang-kadang orang perlu diajari dengan cara yang lebih santun. Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa lembaga ini jauh sekali dari kata ngaco? Sejarah yang akan membuktikan, dan nanti kepemimpinan kami 9 orang ini yang akan membuktikan di masa yang akan datang, dan kepercayaan publik juga akan tentu sekarang kan masih terbelah, ada yang mendukung BPK, ada yang mendukung Pemprov, ada yang mendukung KPK, dan tapi biarkanlah ini kan menjadi wilayah demokrasi yang tetapi kami tetap akan tegakkan apa-apa yang kami anggap profesional. Ini mungkin yang agak sensitif begitu Pak ya, karena kayaknya kasus ini keluar hal-hal yang sebelumnya belum pernah keluar. Satu, setelah Bapak melakukan audit investigasi dan keuangan terhadap sumber waras, keluar soal laporan harta kekayaan Bapak yang luar biasa, headline Pak di mana-mana. Tanggapan Bapak di situ seperti apa? Biasalah, ini satu upaya untuk mendiskreditkan seseorang atau lembaga, tapi tidak apa-apa. Publik kan memiliki akal sehat, dan dia akan bertanya, dan dengan demikian akan kita peroleh kebenaran yang sesungguhnya. Setelah tuntutan dari publik soal LHKPN ini, LHKPN saya sudah selesaikan, saya sudah laporan karena beberapa kesibukan sejak menjabat ketua BPK, baru beberapa waktu yang lalu saya sudah serahkan ke KPK. Oke. Tidak sampai di situ Pak, ada juga keluar soal Panama Papers yang kemudian sampai bolak-balik dan akhirnya bisa juga menjadi counter dari pihak-pihak yang tidak menyukai Pak. Ya betul, itu satu sebenarnya itu ceritanya panjang. Itu saya waktu itu ke Hong Kong, ditawarin satu profile company, dan saya sebenarnya bukan seorang bisnismen, saya lebih seorang dosen. Saya tidak memiliki usaha atau perusahaan apapun di Indonesia. Kegiatan saya lebih pada mengajar atau menjadi tenaga konsultasi di beberapa tempat. Tidak Bapak ketika kemudian Panama Papers memang tahun 2000 perencanaan dan beberapa tata kelola yang dilanggar, yang tidak sesuai dengan peraturan. Kita tidak bisa menyatakan sekali lagi bahwa itu sifatnya korupsi atau itu sifatnya pidana. Itu bukan wilayah kami. Itu wilayah aparat penegak hukum, KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, itulah, karena itu kami kalau ada temuan kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum tinggal aparat penegak hukum itu dia kemudian bisa saja, karena bertumbuh-tumbuh itu kan temuan di kita kan. Nah, bisa saja sesuai dengan diskresi mereka mengambil yang sekarang atau mereka mengambil yang beberapa tahun yang dulu untuk mereka tindak lanjut. Itu wewenang yang bukan lagi wilayah kita, itu wilayah aparat penegak hukum. Dalam menetapkan beberapa poin kejanggalan atau poin penyimpangan yang dikatakan BPK,
sama sekali ada tidak Pak perbedaan prosedur yang dipakai BPK dengan apa yang dipakai dengan Pemprov? Kita mempunyai standar pemeriksaan keuangan negara. Oke. Dan itu bersifat internasional. Dan kami nyatakan karena itu kami dipilih oleh Badan Atom Internasional untuk memeriksa Badan Atom Internasional di PBB. Karena keprofesionalan BPK. Jadi agak lucu misalnya dunia mempercayai BPK, di dalam negeri tidak mempercayai. Jadi saya ingin menyatakan saja bahwa kita bekerja sesuai dengan standar profesional. Dan standar itu standar internasional. Oke, dalam menegakkan atau firm soal audit yang dikerjakan oleh BPK baik keuangan dan investigasi, apakah sebuah barang asing Pak kalau ada perlawanan seperti ini? Sesaat lagi ya Pak ya? Sesaat lagi ya Pak ya? Tetap bersama kami di BPK Nasional. Oke. Baik, yang tadi sudah Anda dengarkan adalah penjelasan dari Pak Ketua BPK ya, yang mengatakan kami dipercaya oleh dunia untuk ikut juga mengaudit, membantu PBB saat itu, tapi dalam negeri sendiri justru tidak. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Wilayah bukan untuk diselesaikan. Kalau memang ada niat menyelesaikan, kecuali kalau ada niat untuk mempolitisasi ini, nah itu wilayah lain. Saya tidak berkepentingan menjawab itu. Itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa? Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Jadi agak lucu misalnya dunia mempercayai BPK, di dalam negeri tidak mempercayai. Jadi saya ingin menyatakan saja bahwa kita bekerja sesuai dengan standar profesional. Ya, saya masih bersama dengan Pak Hari Azhar yang menjadi Ketua BPK juga. Tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan Pak ya, tapi kita lanjut lagi Pak, karena ini masih panas begitu Pak ya. Saya mau masuk kepada soal bagaimana selanjutnya. Forum tindak lanjut apa yang dimiliki untuk meneruskan audit investigasi ini oleh BPK? Kalau undang-undang mengatakan bahwa apa yang direkomendasikan oleh BPK itu wajib ditindaklanjuti oleh yang diperiksa, dalam hal ini auditi, dalam hal ini kalau konteks kita adalah Pemprov DKI. Oke. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa Pemprov DKI yang sekarang kalau tidak mau menindaklanjuti, dia akan menjadi beban Pemprov yang akan datang. Begitu seterusnya. Nah, saya tidak tahu karena itu bukan wewenang dari BPK pusat, tapi BPK perwakilan DKI yang akan berbicara. Mudah-mudahan itu akan ditindaklanjuti, dan tentu apa-apa yang tidak disetujui oleh Pemprov DKI silakan dibicarakan dengan para auditor kita. Dan di situ ada sampai kalau memang ada sesuatu yang secara sah tidak dapat ditindaklanjuti dan disetujui oleh auditor kita, maka sah dia kemudian selesai, tidak ditindaklanjuti. Tapi kalau auditor kita sesuai dengan kriteria, sesuai dengan standar yang ada, bahwa tetap bahwa dia harus dinyatakan ditindaklanjuti, misalnya dikembalikan uang negara dan tidak harus dikembalikan, maka itu harus dikembalikan. Oke, kalau kita masuk sedikit ke masalah sumber waras nih Pak Hari, ketika kemudian Pak Gubernur ya, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok mengatakan bahwa NJOP yang digunakan BPK juga istilahnya ngaco begitu Pak ya, lalu kemudian ada dikatakan juga prosedur yang mana yang salah. Saya juga, ini surat-suratnya ada, ini Kiai Tapa, BPK kenapa tolong kan seperti ada dua data yang berbeda Pak. Nah ini biarlah itu menjadi diskusi teknis antara jangan jadi diskusi di media massa. Itu diskusi teknis antara auditor kami dengan orang-orang yang berkepentingan di Pemprov DKI. Dengan demikian maka akan ada titik temu. Kalau memang ada niat untuk kita mau membuat keuangan negara itu dikelola dengan baik. Tapi sudah dikemukakan di publik oleh Pak Gubernur sendiri.
Artinya kan BPK seperti diberikan bola untuk menjawab bagaimana dengan dua data yang sangat berbeda ini. Ya, itu kan data kan hubungannya dengan auditor kita di lapangan. Dan kita firm betul bahwa misalnya tanahnya itu menghadap Tomang Utara, bukan menghadap Kiai Tapa. Itu walaupun administrasinya NJOP-nya itu Kiai Tapa. Nah, perbedaan-perbedaan ini kan bukan wilayah yang kita layak diskusikan di publik. Ini kan yang harus diselesaikan di lapangan. Kita harus tanya BPN, Badan Pertahanan, kita harus tanya beberapa pihak yang terkait dan sebagainya. Tentu ini wilayah bukan untuk diselesaikan. Kalau memang ada niat menyelesaikan, kecuali kalau ada niat untuk mempolitisasi ini, nah itu wilayah lain. Saya tidak berkepentingan menjawab itu. Oke. Ada merasa dipolitisasi, Pak Hari? Ya, publik kan bisa menilai juga. Oke. Tapi ini sudah terbuka seperti kasus-kasus yang sebelumnya, mungkin kasus Senturi Hambalang ini kan sudah terbuka juga, orang sudah mengikuti. Hambalang, kasus Senturi juga BPK dipertanyakan, sama dengan kasus Sumber Waras ini. Jadi pasti ketika ada unsur-unsur politik tertentu, pasti itu akan dibuat. Nah, karena itu kami tidak memasuki wilayah itu. Biarlah itu wilayah yang selesai di publik. Oke, tapi bahwa ini adalah kali pertama audit investigasi dari BPK yang diminta KPK seperti tidak dipakai saat ini, Mbak. Karena ditemukan tidak ada tindak. KPK dalam pertemuan dengan kami menyatakan bahwa itu belum berhenti penyelidikannya. Sampai sekarang memang KPK menyatakan kepada kami belum ditemukan unsur korupsi. Tapi KPK tidak menyatakan tidak ditemui unsur kerugian negara. Karena itu wilayah bukan wilayah KPK, itu wilayah BPK. Korupsinya wilayah KPK, tapi KPK tidak menyentuh wilayah BPK yang menentukan kerugian negara. Oke, artinya kerugian negara ini bisa didera oleh tanpa ada. Bisa dia menjadi soal pidana, bisa dia menjadi persoalan hukum administratif perdata saja. Ada dua di situ ya. Dan ketika KPK mengatakan tidak. Ketika KPK menyatakan tidak ada unsur pidana, berarti wilayah perdatanya tetap hidup. Pengembalian kelebihan bayarnya harus tetap dilakukan. Gitu. Berarti kalau memang ada keyakinan dan juga kepastian dari hasil audit BPK dan ada pengembalian yang harus dilakukan, artinya selesai. Jadi kalau misalnya Pemprov DKI kemudian dengan melakukan sebutlah kepada Sumber Waras, Sumber Waras mengembalikan uang yang dinyatakan lebih itu dan dicek oleh auditor kita sesuai dengan apanya, selesai. Kalau tidak dikembalikan maka ada kerugian negara. Kalau tidak dikembalikan, bahwa indikasi kerugian negara tetap hidup dan itu akan terus hidup sampai bertahun-tahun kemudian, dan berganti KPK, berganti Pemprov DKI, berganti BPK, tetap itu akan hidup sampai itu dinyatakan oleh BPK berikutnya itu selesai. Kalau memang sesimpel itu, kenapa dramanya ini panjang juga ya Pak Harkat? Luar biasa yang kita saksikan itu, saling ada gap yang terasa juga dari Pemprov dan BPK. Ini kan saya tidak tahu, saya dulu seorang politisi. Tapi saya kan sekarang sudah tidak lagi boleh menjadi anggota partai, dan saya bisa pahami ini kan menjelang pemilihan gubernur baru, jadi bisa saja. Tapi saya tidak mau komentar wilayah itulah. Oke, tapi kita akan kasih itu nanti Pak sedikit. Soal Sumber Waras ini menjadi satu kasus pertama ya Pak ya, di bawah kepemimpinan Bapak juga, dan mungkin BPK nih yang tidak dipakai oleh KPK. Ada terbelah juga di situ masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra yang terlihat. Tapi kalau sejauh keyakinan Bapak, Sumber Waras ada indikasi kerugian dan harus dikembalikan. Jika memang Pemprov tidak mengembalikan, maka akan terus menjadi kerugian negara. Artinya apa ini? Presiden seperti apa yang terlihat? Kan kita tidak tahu siapa di masa depan kan berubah, pendapat dan apa kan berubah. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini baru nanti akan muncul 10 tahun yang akan datang kasus korupsinya, misalnya dengan cara baru, saya tidak tahu.
Oke. Tapi apa yang... Tetapi kalau ini ditutup, selesai. 10 tahun yang akan datang tidak akan pernah muncul lagi. Kalau ini tetap terbuka, maka dia akan terus terbuka. Segala multi interpretasi, pengaruh kekuasaan dan orang-orang yang memegang kekuasaan di BPK, di KPK, di Pemprov itu akan berubah sesuai dengan subjektivitas. Bagaimana Ketua BPK menanggapi setelah pertemuan dengan KPK dan juga semua polemik yang terjadi dengan kasus sumber waras? Kita simak berikut ini. Pak Hari Azhar, terima kasih atas waktunya Pak. Sudah diterima di kantor Badan Pemeriksa Keuangan di tengah bulan suci Ramadan ya Pak ya. Ini wajahnya Pak hari ini sudah beberapa pekan ini menghiasi layar TV One Pak, salah satunya Pak. Luar biasa sekali. Yang paling santer adalah, sudah pasti kita ketahui bersama, ini soal sumber waras Pak. Pak Hari, secara kelembagaan mungkin bersama teman-teman di BPK, ini mungkin pertama kalinya audit investigasi dari BPK tidak quote-unquote dipakai. Bagaimana Bapak menanggapi itu Pak? Ini ada 2 audit. Audit pertama yang LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah, yang kita laporkan ke DPRD. Itu namanya pemeriksaan keuangan. Atas pemeriksaan keuangan itu ada ya rekomendasi kita untuk membatalkan transaksi sumber waras, atau pemerintah DKI kemudian mengambil kembali kelebihan pembayaran. Nah, kita sudah sebut 191 itu mesti dimasukkan ke kas DKI kembali. Nah, dari itu kemudian datang surat KPK ke kita meminta melakukan audit investigasi. Apakah ada unsur pidana di situ? Karena itu meminta kita melakukan audit investigasi, dan kita lakukan, dan kita firm di situ, dan kita sampaikan di bulan Desember 2015. Nah, kita di dalam konteks audit investigasi itu sifatnya hanya membantu KPK. Nah, kewenangan memutuskan apakah ada unsur korupsi, tindak pidana dan sebagainya bukan kami, itu adalah KPK, dan kami sama sekali tidak berwenang. Tapi kami firm bahwa itu ada penyimpangan. Apa perbedaan kasus ini dengan yang lain? Karena ketika Bapak katakan tadi diminta dan membantu KPK, tapi outputnya tidak seperti diminta dan membantu. Ini kan ada 2 kepemimpinan KPK yang berbeda. Saya tidak tahu apakah ada persepsi yang berbeda di antara 2 pimpinan KPK itu atau bagaimana, saya tidak ngerti. Mungkin kami tidak mau mencampur itu. Biarkanlah itu wewenang KPK, dan kita sudah sepakat sama-sama kemarin kita bertemu dengan KPK, sama-sama kita menghormati kewenangan KPK, menghormati kewenangan BPK tentang ada kerugian negara dan sebagainya, dan kita menghormati kewenangan KPK. Kita tidak menyatakan ada unsur pidana atau itu bukan wilayah kita, itu wilayah KPK. Jadi kita tidak mempidanakan atau kita tidak mentersangkakan, BPK tidak mentersangkakan seseorang. Kita cuma menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu, dan kalau itu untuk mengembalikan bahwa perlu ada tindak lanjut yang perlu dilakukan. Sebenarnya kalau secara sederhana Bapak ingin taruh masalah sumber waras ini di garis bawahi yang mana sih Pak, yang menjadi keyakinan final and binding dari investigasi BPK? Kalau yang final binding itu laporan keuangan, itu sudah final. Itu yang ada rekomendasi. Rekomendasinya membatalkan transaksi dan atau kelebihan pembayaran denda itu dikembalikan ke kas denda, ke kas daerah, ke kas negara. Kemarin ada sedikit kata-kata yang dipertanyakan mungkin di publik. Ada yang membahasakan bahwa BPK yakin ada indikasi kerugian, tapi juga kemudian ada juga yang mengatakan BPK yakin ada penyimpangan, maka kita sudah lihat ada kerugian. Jadi yang mana sebenarnya kata yang dipilih oleh BPK untuk kasus sumber waras? Yang kita sebut penyimpangan, tapi bidang kita kan bukan bidang hukum. Bidang kita bukan hukum pidana maksudnya, tapi kita hukum administratif, khususnya lagi hukum tata kelola keuangan negara. Jadi penyimpangannya di sana adalah penyimpangan tata kelola keuangan negara, dan kita di situ. Jadi kalau misalnya tidak ditindaklanjuti, dia akan terus ada
Jadi pemerintah DKI itu bukan satu gubernur saja, beberapa gubernur yang tidak lanjuti, maka gubernur berikutnya akan kena beban. Gubernur berikutnya tidak menindaklanjuti, gubernur berikutnya lagi akan kena bebannya. Seperti itu. Dan akan terus sampai dia diselesaikan. Makanya banyak kemudian datang aparat penegak hukum 10 tahun kemudian kan, 15 tahun kemudian dia mengecek lagi. Bisa saja hasil kecek 10 tahun kemudian dengan yang sekarang berbeda. Dan tidak pidana bisa terjadi. Saya tidak tahu. Oke. Penemuan BPK ada 6 poin, betul Pak Ketua ya? Iya. Nah, secara sederhana Pak, kalau kita breakdown 6 ini ya, sebenarnya ini lebih kepada unprofessional conduct, bukan profesi ya, tapi paling tidak, atau lebih kepada administratif saja sebenarnya? Kita cuma wewenang kita bisa menyatakan ada wilayah administrasi peraturan 10 saya dan kemudian saya tidak pernah memperpanjang dalam pikiran saya, kemudian selesai. Tapi begitu saya menjadi ketua BPK, kemudian saya memproses dan baru saya mengundurkan diri, menjual. Itu cuma paper company itu harganya $1 US. Saya beli dan saya jual juga dengan $1 US. Dan tidak ada transaksi dan tidak ada nomor rekening. Itu saya sebagai sole director dan sama sekali semacam sesuatu yang tidak ada artinya apa-apa. Dia menjadi berarti kalau saya punya perusahaan di sini. Nah, itu yang kemudian selalu diartikan pencucian uang, transfer pricing dan sebagainya. Nah, tidak. Saya saya sudah lapor ke Dirjen Pajak dan Dirjen Pajak sudah menyatakan juga. Kenapa Bapak waktu itu ingin memiliki perusahaan itu? Sebenarnya hanya rasa keingintahuan saja. Dan saya juga tidak menyangka bahwa kemudian itu masuk ke British Virgin Island oleh jadi ada semacam ketidakpengetahuan saya dan rasa keingintahuan saya yang kemudian mungkin barangkali inilah yang menjadi satu situasi kelalaian saya dan mungkin juga tanda kutip kesialan yang terjadi pada saya. Baik, sesaat lagi kita akan sambung ya Pak ya. Bagaimana wajah BPK ke depan pasca insiden ini? Mungkin belum berakhir nih karena mungkin permasalahannya masih runcing, belum tahu mau dibawa kemana. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Kalau tidak mau diperiksa, maka kita cuma bisa menyatakan bahwa dia tidak wajar atau kita tidak menyatakan pendapat sama sekali. Dan ini Pak Haris, saya ingin juga bukan sedikit Pak, meskipun BPK kan tertutup gitu ya, tapi buka sedikit. Sakit hati nggak sih Pak sebenarnya setelah kejadian Sumber Waras? Saya menganggap ini sebagai sesuatu yang harus diambil hikmahnya, bahwa pemimpin dimanapun semakin banyak yang mengkritik, berarti ada sesuatu juga yang kemungkinan harus ada kita perbaiki. Itu saya berupaya untuk memperbaiki. Sekarang ini wilayah yang menjadi concern kita adalah terutama wilayah governance, tata kelola, yang ujung-ujungnya adalah hukum. Itu. Nah, ke depan saya ingin masuk ke wilayah yang manfaat, supaya setiap rupiah dari uang negara yang dipercayakan kepada seluruh pemerintah pusat dan daerah itu ada manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Salah satunya tadi manfaat dia mengkreasi lapangan kerja. Lapangan kerja akan mengurangi pengangguran, pengangguran berkurang akan mengurangi kemiskinan. Itu yang menjadi concern Presiden kita sekarang. Tapi ini kan ke depan ya, Pak Hari katakan tadi kan, dengan kondisi yang agak mungkin kurang nyaman bagi BPK setelah kasus Sumber Waras. Bagaimana nih Pak trust building? Karena kan pasti dengan terbelahnya ini kan ada trust building yang terkoyak gitu ibarat. Saya kira itu bagian dari
kita bermasyarakat. Apalagi dalam masyarakat yang sekarang terbuka setelah reformasi ini, kita harus memperbaiki, dan kami sangat terbuka dengan pemerintah DKI. Kami juga sangat terbuka dengan KPK. Begitu KPK menyatakan sesuatu waktu terjadi di Komisi 3, kami sangat terbuka, dan kita menemukan kesamaan pendapat bahwa kita sama-sama lembaga untuk mencegah dan memberantas korupsi. Tapi soal pertemuan dengan KPK nih Pak hari kemarin, banyak juga yang bersuara gitu ya, ini kok formalitas ya, normatif dan berujungnya seperti masing-masing punya pandangan masing-masing, akhirnya bukan ada solusi di situ. Memang belum selesai persoalannya. KPK menyatakan inti pertemuannya apa sih Pak? Artinya apa inti sebenarnya? pertemuannya adalah menyamakan persepsi kita tentang, pertama adalah tupoksi kelembagaan kita masing-masing, dan yang kedua terkait dengan kasus yang sedang dilakukan. Di kami sudah selesai kasusnya, gitu. Ditanya nggak, mungkin Pak Hari ada komunikasi tidak ke KPK? Kenapa waktu di Komisi 3 sudah ngomong duluan nggak ada indikasi kerugian? Tentu itu dikomunikasikan nggak Pak? Kan harusnya kan berbincang dulu sebelum kepada Komisi 3. Iya. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadinya, tetapi penyidik di KPK dengan auditor di kami itu selalu koordinasi. Mungkin pimpinan di BPK dan komisioner di KPK yang karena kesibukan masing-masing, dan kami sepakat untuk